diizinkan. Fit ta'bir, di dalam mengungkapkan, mendeskripsikan, mendetilkan, melogikakan, ya, sesuatu yang bersifat hakikat tentang ilmu-ilmu hakikat, tentang ma'rifah, ya, diizinkan untuk bisa menguraikannya, menjelaskannya, menyampaikannya, ya. Itu bahwa berarti dia telah mendapat izin dari Allah untuk mengungkapkannya. Ada ungkapan Al-Imam Ibn Arabi, orang yang diizinkan bicara berarti sebelumnya dia telah diizinkan mendengar. Bukan mendengar dengan telinga zahir, tetapi dengan telinga batin. Dia membaca Al-Quran, dia membaca hadis, dia membaca perilaku ciptaan Allah, tetapi yang dia paham adalah hakikat dari semua itu, yaitu af'alullah wa sifatuhu wa iradatuhu. Bukan hanya melihat, ya, apa yang dilihat oleh matanya, didengar oleh telinganya dari alam muluk ini, alam zahir ini, alam makhluk ini, tetapi yang, ya, dia pahami, ya, yang dia dengar adalah hakikat dari semua itu. Berarti orang yang diizinkan mendengar dari Allah, maka dialah yang diizinkan untuk ta'bir, tasrih, ya, mengungkapkan hakikat. Maka man udzina lahu bit-ta'bir, orang yang diizinkan untuk mengungkapkan ilmu-ilmu hakikat, ilmu-ilmu futuh yang diambil dari Allah langsung tanpa wasilah, paham saja itu, maka dia diizinkan sebelumnya mendengar dari Allah. Namun puhimat fi masami'il khalqi, maka ibaratuh, ya, fi masami'il khalqi ibaratuh, maka ibaratnya dapat dipahami dalam pendengaran makhluk. Orang lain mendengar ucapan itu paham. Itu ciri bahwa yang berkata berarti diizinkan untuk mengatakan. Berapa banyak orang bicara hakikat, ya, dan tidak ada yang paham, karena dia membaca ilmu hakikat, bukan memiliki hakikat itu. Paling kurang dia tidak diizinkan oleh Allah untuk mengungkapkannya. Maka cirinya orang tidak memahaminya. Kalaupun memahaminya, ya, orang memahaminya salah. Ini secara umum seperti itu. Saya ada menyaksikan seorang ulama, saya mendengar dia bicara tentang hakikat. Ucapan dia itu seperti bacaan, itu letterlek
sekali ucapannya. Tapi murid-murid itu paham. Nah, berarti kalau melihat hikmah ini berarti dia orang yang diizinkan oleh Allah untuk mentakbir. Jadi diizinkan oleh Allah untuk mentakbir artinya bahwa dia orang yang tanpa ada wasilah, tanpa ada sarana, tanpa ada wasitah, ya. Dia terus paham dan mampu mengungkapkan. Itu pertanda bahwa dia ada izin dari Allah. Cirinya puhimat fi masami'il khalqi ibaratu. Nah, ketika dia bicara, orang memahami hakikat itu. Bahkan wajuliyat ilaihim isyaratuh, nyata isyaratnya kepada mereka. Ya, meskipun di sana ada faktor lain, jika sudah dijelaskan dan ternyata tidak paham, padahal logik, rasional, sistematik, sederhana, tetap tidak paham, berarti masalahnya ada di si pendengar. Imma dia punya pemahaman lain yang tidak mau merubah pemahaman itu, ya, atau dia terhijab, ya, oleh ketidaksukaan kepada si pembicara itu, sehingga dia, ya, pemahaman atau isyarah dari ibarah ucapan seseorang itu tidak diterima, dia tidak menerima isyaratnya. Itu faktor lain. Nah, kalau dari faktor si pembicara, jika dia diizinkan untuk mengungkapkan hal-hal yang bersifat hakikat, berarti dipahami ucapannya oleh pendengar. Bahkan bukan sekedar ibaratnya, ucapannya, kata-katanya dipahami, bahkan maknanya yang jauh, itu isyarat pun jelas dan nyata dari pendengar. Itu apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Arabi. Artinya Imam Ibnu Arabi punya pernyataan lain, orang yang diizinkan bicara berarti diizinkan mendengar dari Allah. Artinya dia diberi paham oleh Allah, maka memang ada Imam Taqiyuddin Ad-Dimashqi, ya, Asy-Syazili. Beliau berkata bahwa seseorang memahami hakikat itu, ya, ada orang manusia ini di depan ilmu hakikat itu ada 4 golongan. Yang pertama, ada yang diberikan kecerdasan sehingga kecerdasannya itu mampu membuka, ya, ilmu hakikat dan dia paham. Nah, karena dia cerdas dan paham ilmu hakikat, maka terjadi injizab ilallah, keterpesonaan, ya, ketertarikan, ya, kepada Allah, sehingga terasa ada tarikan yang kuat untuk ingat, untuk rindu, ya, untuk merasakan keagungan Allah. Itu hanya disebabkan kecerdasan intelektual yang terhadap ilmu hakikat. Yang kedua, ada orang yang injizab ilallah, cenderung kepada Allah, merindukan, ada rasa hening di hatinya ketika ingat Allah, ya, ada khusyuk, ya. Dan itu kan hakikat, berarti memahami, sehingga dia melihat apapun yang terjadi, dia melihat itu perbuatan Allah. Itu kan yang jazib ilallah namanya, orang-orang yang
terpesona kepada Allah. Itu dengan kebersihan fitrahnya. Dia ada sedikit saja dia berada di lingkungan zikir, terus dia sudah lebih cepat dan jauh ya, terbawa ya, jiwanya bersama Allah. Baru 2 kalimat zikir saja sudah terbawa karena fitrahnya. Kalau diminta untuk menguraikan ya, hakikat yang dia pahami tidak bisa karena dia fitrah. Berbeda dengan yang pertama. Dia boleh mungkin memetakan, menjelaskan dan lain sebagainya karena dia diizinkan untuk mengungkapkan ilmu hakikat itu dengan kecerdasan akalnya. Ya, apabila orang itu paham berarti itu diizinkan. Ya. Namun dengan kecerdasan intelektualnya itu dia mampu juga mengungkapkan. Banyak aulia yang mungkin jiwanya jauh lebih dekat, tapi dia tidak mampu mengungkapkan. Ya. Ini sebabnya adalah fitrah, bukan kecerdasan intelektual. Kalau kita kan kalau belum zikir 20.000 kali mungkin belum injizab kepada Allah. Ya. Kalau enggak injizab juga ya ngantuk. Ya. Itu ketarik juga, cuman ketarik kepalanya ngantuk. Ya, kan susah untuk ya, hati itu hanyut ya, bersama dengan kehadiran Allah dalam hatinya. Ada yang ketiga ini, ya dia cerdas, ya dia fitrah. Nah yang keempat, orang yang tidak memiliki kedua-duanya, tapi mungkin hafal Quran, hafal hadis, hafal amritin, hafal alqiyah, hafal usul fikih, dan dia mengingkari ilmu hakikat. Tetapi dia percaya dan bangga dengan cerita-cerita wali, dan dia tidak memahami ilmunya. Dan yang ketiga, sudah tidak ada fitrah dan kecerdasan dan tidak ada ilmu, menolak ilmu hakikat. Nah, ini mungkin yang paling sial. Nah maka orang untuk paham saja itu izin dari Allah. Adapun mampu untuk mentakbir, ya, itu pun perlu izin juga. Orang mungkin paham karena itu dia mendengar dari Allah. Memang tadi kata Imam Ibn Arabi, orang yang diizinkan untuk mengungkapkan berarti dia diizinkan untuk mendengar. Tetapi kalau orang ada yang diizinkan untuk mendengar dan tidak diizinkan untuk mengungkapkan, maka hikmah ini, jika orang diizinkan untuk mengungkapkan berarti sudah diizinkan untuk mendengar itu. Ya. Kita mau tahu cirinya orang yang mendengar ucapan dia, ya, dibuka pemahamannya oleh Allah. Bahkan dia menangkap makna yang halusnya, makna yang jauhnya, yaitu isyarat. Bukan berhenti di teks ya, atau pemahaman secara letter, secara teks atau ucapan itu, tetapi secara ibarat, tetapi juga isyaratnya paham. Nah itu cirinya. Kita sering mendengar orang yang berzikir, orang yang bertarekat lah, itu akan didatangkan oleh Allah. Ya. Yaridu minallahi ila qalbihi. Ya. Min nur katanya. Didatangkan dari Allah, Allah mendatangkan cahaya ke dalam hatinya. Kita kalau melihat film kan, guru seorang wali ya,
menyambungkan cahayanya kepada muridnya. Jadi seolah-olah disambungkan dari tangannya keluar cahaya ke dadanya. Itu kan mungkin dia membaca cerita wali itu, memindahkan cahaya dari hati wali ke hati muridnya. Ya. Ini kan bicara tentang dunia rohani ya, dunia, bukan dunia fisik, tetapi dia diterjemahkan ke fisik. Jadi atau datang dari Allah cahaya. Ya. Itu kan perkara ilmu hakikat. Di fikih nggak ada ngebahas itu. Orang ibadah mendapat cahaya. Fikih menjelaskan orang ibadah mendapat pahala, sudah. Nah, tasawuf, orang beribadah berbuat baik mendapat cahaya. Nah, dulu saya, cahaya apa ya? Gitu. Nah, setelah mendengar dari orang yang seperti hikmah ini, orang yang diizinkan untuk mengungkapkan, ya, menerangkan ilmu hakikat itu, dan dia mendapat izin mengungkapkannya dari Allah, ya, maka pendengarnya paham. Nah, saya ketika bertemu dengan orang seperti yang di hikmah ini, baru mengerti nur itu ternyata sifat rohani yang jika dipraktek, diekspresikan ke dalam perbuatan disebut akhlak. Baru kita pahami, kenapa tasawuf tidak dinamakan ilmu akhlak? Rupanya karena akhlak itu ilmu yang istilahnya telah dimonopoli oleh ulama non tasawuf. Akhlak itu sudah sudah dimonopoli ya oleh ulama non tasawuf, bahwa definisinya adalah perilaku. Jadi fisik, sedangkan tasawuf tidak menerangkan fisik. Bahkan lebih menggunakan istilah nur atau makom. Ya. Atau ada lagi sir, maka anwar, nur, asrar, sir, nafahat, nafhah, apalagi minnah. Ya. Ya, saya ingin menyebutkan istilah yang tergeletak di dalam tasawuf, banyak maknanya sama, yaitu akhlak karimah yang yang dibahas di dalam ilmu di luar tasawuf. Karena orang sufi menggunakan sifatun ulya, sifat yang luhur. Bahkan lebih detail lagi, mereka menggunakan simbolik, durratul bayda katanya. Bahkan harful ba, nah itu kan makin luhus, makin apa lughz itu? Lughzun apa? Misterius gitu. Nah, istilah-istilahnya. Sebetulnya mereka ingin menjelaskan apa yang mereka pahami tentang hakikat itu. Lalu dia coba ungkapkan. Maka diungkapkan dengan berbagai istilah. Istilah ini sebetulnya dari satu orang di abad tertentu, sehingga di dalam tasawuf itu dari referensi yang berbeda-beda di abad berbeda-beda itu punya istilah yang berbeda-beda, membicarakan tentang perkara yang satu. Nah, ini tidak bisa dibaca tanpa merujuk kepada pelakunya. Ada hadis qudsi mengatakan, Nabi ditanya tentang mahwal ikhlas. Nabi menjawab, aku pun bertanya kepada Jibril, apa itu ikhlas? Jibril pun menjawab, aku bertanya kepada Allah apa itu ikhlas, dan Allah berfirman, sirrun min asrari, katanya. Auda'tuhu
fi qalbi fi qalbi man Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, sirrun min asrari auda'tuhu fi qalbi man ahbabtuhu min ibadi. Ikhlas adalah sir dalam ini kursi ya, digunakan oleh orang sufi. As-sabru sir, sabar adalah sir, ikhlas adalah sir, sidiq adalah sir, ridha adalah sir, min asrar. Sir itu sesuatu yang abstrak, hakikat gitu. Kan di hikam sudah lewat kan, al-a'mal suratun qa'imah wa ruhuhul ikhlas. Nah, tuh dalam istilah lain ruh, di sana sir, dalam redaksi lain nur. Sebetulnya kalau kembali ke istilah yang syar'i, akhlakul karimah, selesai. Nah, kenapa? Karena orang sufi memahami bahwa akhlak itu tidak dapat kita lakukan secara kasbi, kita usahakan, tidak bisa. Kalau gerakan sholat memang kita belajar dan kita latihan rukunya seperti apa, kita dapatkan itu. Gerakan sholat fisik, amal sholat dalam bentuk surah zahirah fisik. Tapi khusyuknya itu akhlak, itu tidak bisa kita dapatkan secara usaha kasbi, itu pemberian Allah. Maka tadi disebut minnah. Kita kalau di dalam tasawuf membaca istilah minnah, itu akhlak, itu nur, itu sir. Dan itulah mawahib, butuh, ma'arif. Namun nama-nama itu punya makna semantis yang lain, yang berbeda satu sama lainnya. Tapi bendanya sama, adalah sifat rohani. Maka ketika orang sufi bicara tentang hakikat dan orang tidak paham, maka ulama fikih marah. Ya, kenapa sih pakai bahasa yang pelik-pelik? Kalau memang di dalam istilah syar'i ya ada, pakai saja, menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Ya, mereka menjawab karena yang aku terangkan bukan aktivitas tubuh, tapi aktivitas rohani. Gitu. Maka istilah yang ya bahasa yang aku pakai bersifat simbolik, bersifat isyari, ya, bersifat lughuz. Apa makna lughuz? Misteri. Ya. Ya. Terus ya orang menjadi tidak paham gitu. Akhirnya orang sufi menjawab lagi, ya mestinya kamu tanya dengan saya dong kalau nggak paham gitu. Nah ini ya, kasus-kasus ya di tengah para ulama bainal fuqaha wa sufiyah. Maka orang yang diizinkan untuk mendengar pun diizinkan, paham mungkin dengan kecerdasannya, maka mengungkapkan pun atas izin Allah. Karena apabila diungkapkan dan itu diizinkan oleh Allah, cirinya yang mendengar memahaminya. Gitu. Kita mendengar ilmu laduni, ilmu mauhibah, ilmu putuh, ilmu hakikat. Ya. Mungkin oleh sebagian saudara kita istilah itu dimuntahkan dan sesat. Apa itu?
Saya pikir kalau kutub pun bicara dengan yang orang sudah menolaknya itu nggak bakal paham. Karena persoalannya bukan dia tidak dapat izin, tetapi dia menolak, ya, sudah antipati dengan tasawuf. Tapi saya punya pengalaman, ada pengamal tarekat yang munharif anil manhaj, atau pengamal yang taklidi, tradisional. Ya, seperti yang pernah saya ungkapkan, ya, pada realitanya orang yang bertarekat itu ada 4 golongan. Ya. Pertama yang ya, tasawuf ingkari, ini yang klinik-klinik, ya. Yang kedua tasawuf taklidi. Nah, ini yang kebanyakan taklidi. Yang ketiga baru tasawuf sahih. Yang keempat baru tasawuf, ya, ahli nihayah, ya, orang yang sampai. Nah, bicara kepada golongan tasawuf taklidi, ya, tasawuf hanya sebuah tradisi saja. Mursyidnya nggak ada, ya, murabbinya nggak punya, tetapi amal jama'i, zikir jama'i yang dulu dipimpin oleh gurunya masih terus dihidupkan. Ini sudah tidak bertarekat, hilang, karena at-tariqatu hiya syaikh. Tarekat itu kudwah. Lah yang dikudwahin nggak ada, berarti dia menjalankan tradisi dan tidak bertarekat. Tidak bertarekat. Kepada mereka kita terangkan tentang manhaj tasawuf, nggak diterima. Padahal pengamal, ya, memberi alasan, kan ada golongan yang disebut barzakhi, uwaisi. Lah, hadza wahm. Tidak ada. Ya. Yang namanya sufi barzakhi itu afrod. Afrod itu individual, bukan kolektif jamaah berlembaga. Enggak. Silakan buktikan kitabnya mana, tokohnya siapa, golongannya mana, apa manhajnya. Enggak ada. Tapi ada seorang pengaku sudah barzakhi, katanya uwaisi, berarti kan individual. Artinya barzakhi uwaisi begini, dia identik dengan majdzub. Sebetulnya dia orang yang diberi paham oleh Allah tentang hakikat dan ditarik hatinya untuk dekat, ingat, rindu, jauh dari maksiat. Itu pilihan Allah kepada hamba. Mungkin karena dia sering infirad, sering sendiri, akhirnya tidak terkontaminasi oleh lingkungan, akhirnya ada injidab ilallah, paham. Kan tidak melalui proses mujahadah, tidak melalui juhud, ya, susah payah, tidak melalui proses. Bagaimana mau mengajarkan orang? Makanya saya pernah mengumpamakan, ada orang yang bisa bikin ukiran-ukiran itu memang bakat dari lahir. Ngelihat saja dia bisa bikin. Tapi coba orang itu suruh beri kursus, nggak bisa. Coba silakan Pak terangin bagaimana caranya. Itu contohnya udah ente bikin aja kan gitu. Apakah muridnya semua, ya. Kalau dia misalnya boleh mimpi menjadi kutub, nanti muridnya sudah mimpi semua. Lakan ini yukhaliful aql, yukhalifus sunnah. Nah ini juga perkara-perkara yang perlu
perjelas sejelas-jelasnya dalam tasawuf. Ya, tumbuh seperti cendawan di musim hujan, itu at-tasawuf taqlidi. Ya, dia mengira tasawuf itu zikir alfaz. Kalau juga tasawuf identik dengan zikir di sini, lafaz itu tadrib, berarti ada mudarrib. Ya, kalau dia pergi ke gunung sendiri lalu zikir dengan penuh kesadaran bahwa dia sedang menciptakan kewalian dalam dirinya, syaitanir rajim. Ya, tidak. Nah, maka meskipun dari sisi si mu'abbir, jika dia cetak, ya, terang dan jelas logik, dia mampu mengungkapkan hakikat, itu pertanda dia diizinkan untuk mendengar dan diizinkan untuk mengungkapkan. Kalau diizinkan untuk mendengar kita tidak tahu, tapi kalau diizinkan untuk mengungkapkan oleh Allah, cirinya bahwa orang yang mendengarnya memahami ucapannya, bahkan menangkap makna yang lebih jauh dari itu isyarat. Itu cirinya. Ini maksud daripada hikmah ini. Ya, tapi kenapa saya terangkan dari sisi pendengarnya? Kalau juga sebetulnya orang itu menempati makom hikmah ini, tapi orang tidak mendengar, berarti ada masalah di dirinya. Itu ada dalam hikam Imam Al-Haddad diceritakan itu. Baik, rubbama barazatil haqa'iqu maqsufatal anwari idza lam yu'zan laka fiha bil izhari. Boleh jadi ilmu hakikat itu, ilmu irfani itu kan istilah lagi tuh. Ilmu hakikat, ilmu irfani, ilmu mawahib, ilmu putuh, ilmu laduni, itu istilah lahir di berbeda-beda abad yang perkaranya sama. Namun karena kalimat pilihannya berbeda, tetap punya konotasi makna yang lain, artinya melihatnya dari sudut ini begitu. Bendanya satu, objeknya tapi melihat dari sini, dari sini, dari sini. Maka di sini dinamakan hakikat, di sini menamakan mauhibah, di sini adalah perkaranya satu. Boleh jadi hakikat itu barazah, ilmu ma'rifat itu nyata, maksufatal anwar, ya, terselindung anwarnya. Artinya hakikat itu jelas, ma'rifat itu artinya barazah, zaharat, wadahat, nyata. Tetapi cahayanya maksufah. Apa? Tertutup, ya, terselindung, ya, maghsyuwah, ya. Oleh apa? Oleh hijab si pendengarnya. Ini berarti dari sisi pendengar. Tadi saya diterangkan rupanya di sini hikmahnya ada. Ya. Artinya ditolak oleh telinga si pendengar karena ada hijab dalam dirinya. Ya. Saya pikir hikmah ini tidak diterangkan sisi pendengarnya, rupanya hikmah yang selanjutnya itu diterangkan sisi pendengarnya. Mungkin hakikat itu sudah diterangkan dan dijelaskan oleh orang yang mendapat izin di atas tadi untuk takbir, tetapi maksufatal anwar, cahayanya terselindung, tertutup. Gitu.
ketika tidak diizinkan kepadamu hakikat itu untuk diizharkan. Maka hati si pendengarnya menolak, telinga ya, karena ada hijab ya, pandangan agyar, pandangan ghair selain Allah ya. Sehingga ada ungkapan, orang kalau diizinkan ucapannya begitu indah dan manis dan mudah, tapi kalau tidak diizinkan cahayanya redup. Sama begini, orang mau nasehatin kebenaran, dia melakukan maksiat, sudah tidak mampu tuh lidahnya mengungkapkan, dan idenya juga hilang sudah. Padahal kemarin lancar betul ketika hatinya bersih, ketika dia tidak maksiat. Tapi ketika dia maksiat, lidahnya keluh untuk terus ya, seperti ada awan gitu, kabut yang menutupi dia untuk menjelaskan. Itu karena ada zulmah di dalam hatinya. Bahkan ada sebagian mereka mengatakan begini, para ahli zahir kan ada peraturan bahwa yaquluna ma la yaf'alu kabura maqtan ya, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum ya. Kita tidak boleh mengucapkan apa yang kita belum amalkan, karena ada konsekuensi yang berat ya, konsekuensi yang berat. Orang yang berkata sesuatu yang belum diamalkan, dia akan menerima 2 kali beban ketika dia mau mengamalkan. Beban pertama memang ibadah itu, kebaikan itu beban. Beban kedua ujian Allah karena dia lebih dulu mengatakan sebelum dia amalkan. Itu perkara amal zahir bagi fisik. Tetapi bagi mereka yang mendapat putuh ya, ahli haqiqah, ketika dia memerintahkan atau menjelaskan satu amal zahir dan dia belum mengamalkan ya, la yadurruhu, itu tidak membahayakan. Bahkan dia belajar dari ucapannya sendiri untuk mudah mengamalkannya. Kenapa? Karena itu putuh dari Allah, bukan hasil pemahaman dan renungan dia. Gitu. Sehingga banyak mereka belajar dari ilham yang Allah berikan ke dalam dirinya. Karena mereka orang yang fana, yang tidak mengakui apa yang ada pada dia itu hidayah dari Allah atau minnah. Kalau kita ibadah aja kan kita yang merasa mempersembahkan ibadah kepada Allah. Para wali kan tidak. Ketika dia ibadah, dia malah, ya Allah, ini hidayah dari Engkau, ini atha dari Engkau, ini taufik dari Engkau, ini anugerah dari Engkau. Ya, ampunkan saya kalau dalam melakukan amal ini, hidayah ini tidak sempurna, tidak sesuai yang Engkau berikan. Begitu, jiwanya begitu. Makanya Nabi mensyariatkan ketika selesai sholat, salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Ucapan apa yang disyariatkan oleh Nabi? Bu, astagfirullah. Astagfirullah kan tobat dari dosa. Tadi salam itu perbuatan dosa. Kan sholat itu jiwanya orang yang sempurna, yang muttaqin, yang aulia, yang muqarrabin. Apabila dia melakukan kebaikan, maka ya, dia gelisah bainar roja wal khauf. Ya Allah, diterima enggak ya Allah? Ya. Karena barusan dia mendapatkan hidayah untuk ibadah. Kalau kita kan enaknya begitu, assalamualaikum, assalamualaikum, alhamdulillah, kan itu enaknya. Kenapa? Karena lega, beban baru saja dibuang. Nah, itu.
Mereka justru lega itu ketika sholat tadi. Begitu salam, ya Allah selesai, maafin kalau itu ada jiwanya tuh. Nah, kita yang tidak punya jiwa itu disuruh melatih. Astagfirullah, itu juga istighfar lidah doang. Sedangkan istighfar lidah itu yang tidak sidik, hatinya perlu istighfar lagi tuh. Ya kalau sholat aja suruh istighfar itu bukan dosa, maka istighfar yang tidak sidik pun mesti istighfar lagi. Ya, seperti Imam Junaidi, ada yang laporan pasar kebakaran, toko dia aja yang selamat. Dia mengucap alhamdulillah. Setelah itu dia sadar, ya Allah, kenapa saya berbahagia di atas penderitaan orang lain? Dia istighfar 15 tahun karena dosa mengucapkan alhamdulillah sekali. Jadi ada ibadah yang dosa. Kalau mengaku bahwa dia yang beribadah itu dosa menurut ahli hakikat. Itu. Kalau kita mau udah nggak khusyuk, nggak khudu, nggak tadarruk, ngaku lagi paling soleh. Ya. Nah ini perbedaan kenapa? Ya, mereka mata batinnya itu tajam misalnya, melihat bahwa apa yang dilakukan ini alam zahir. Batinnya melihat kepada alam gaib, yaitu perbuatan Allah, bukan perbuatan orang. Nah itu ilmu hakikat, itu hakikat, itu irfan. Baik. Ya. Sehingga ada dua orang yang berkata hakikat yang sama. Ya, tapi yang satu tidak dimengerti, yang satu dimengerti. Ya, hakikat ada, tetapi cahayanya terselindung karena dia tidak diizinkan untuk mengizharkan. Ya. Satu lagi, ibaratuhum, qala radhiyallahu, ibaratuhum, ungkapan mereka tentang ilmu hakikat, tentang ilmu makrifat, yang mereka rasakan di dalam batin mereka, imma li faydani wajdin, imma li faydani wajdin, ada kalanya itu adalah limpahan wajad. Wajad itu satu istilah, nanti saya terangkan. Au li qasdi hidayati muridin, atau karena sengaja memberi petunjuk kepada murid. Fal awal, kalau yang pertama, ya, halus salikin, itu keadaan orang pemula salikin. Ketika dia berkata itu dari wajad. Ya. Wasali yang kedua, bahwa dia mengungkapkan, menguraikan kata-kata itu tujuan membimbing, ya, menerangkan, ya, kepada murid. Ini adalah halu arbabil muknati wal mutahaqqiqin. Ya. Ini adalah orang-orang ahli nihayah, ya, orang-orang yang mutahaqqiq, orang yang telah meraih hakikat, ahli hakikat. Gitu. Wajad itu wajad wajdun, itu ya maknanya wajad, menemukan, merasakan, yajidu.
Namun ini dijadikan istilah oleh orang sufi. Ya. Ma yajidu, apa yang dia dapatkan, dia rasakan fi qalbihi, di dalam hatinya. Ya. Disebabkan dia melihat atau mendengar sesuatu. Apa yang didapatkannya? Mungkin kesedihan, ya, mungkin kegembiraan, mungkin khauf, takut, mungkin roja, harapan, mungkin syauq, rindu, mungkin khauf, haibah, ketakutan yang sangat kepada Allah, mungkin nangis, buka, banyak sekali yang dirasakan. Ya, maka tidak dipilih salah satu dari apa yang dirasakan ini untuk dijadikan istilah. Akhirnya diistilahkannya wajad. Nah, wajad ini disebabkan dia melihat, ya, atau mendengar. Kalau mendengar Quran misalnya, ucapan yang halus dan bernilai sastra yang tinggi seperti syair, qasidah, lirik-liriknya, ya. Atau melihat alam semesta, kaun. Ya. Contoh mudahnya begini. Orang lagi ditinggal kekasihnya, mendengar lagu putus cinta, itu liriknya langsung, maka dia mendapatkan makna lirik itu di hatinya. Kalau ada lah, kalau orang yang baru nikah ngedengar putus cinta, nggak ngedengar apa-apa. Nanti ada lirik yang sesuai dengan dia yang ada dalam hatinya. Nah, orang kaitannya kepada Allah, jika hatinya bersih, dia akan menemukan semua sifat-sifat ini. Tergantung liriknya. Al-Quran cerita neraka gemeter, cerita surga gembira, kabar gembira dia suka, dan ya, maka dia penuh tadabbur dan istighraq ke dalam kalamullah. Nah, kalau kita memang nggak ada Allah di dalam jiwa kita, tidak hadir, tidak bersih, mau hafal 30 juz juga nggak ada wajad. Gitu. Nah, itu wajad. Maka wajad seorang sufi mendengar qasidah, terus sampai itu, ya, gerakan yang keluar dari wajad sebetulnya secara hukum fikih tidak dosa. Ya, contohnya seorang gadis, ya, punya kekasih dan dia takut kekasihnya jika melamar tidak diterima karena bapaknya galak lah, memberanikan diri laki-laki itu. Kan mungkin anaknya di dalam rumah itu sudah gelisah. Nah, ini kan apa yang dirasakan dalam diri, gelisah saja itu menimbulkan gerakan. Ada orang gelisah? Kan nggak ada. Apa yang dia temukan dalam dirinya mungkin mempengaruhi, ya, anggota tubuhnya. Dan sekarang orang yang bergerak begini karena gelisah dosa enggak? Ya. Begitu si laki-laki itu mengucapkan, maaf Pak, saya mau ngelamar anak bapak, gue terima loh, katanya gitu. Ya. Itu mungkin si perempuan itu lari ke dalam kamar dan berdiri di depan kaca, terus ini dosa nggak ini? Ya. Kalau itu betul, kalau bohongan dosa Pak. Ya, burak-burak bohongan, bahkan menikmati dengan syahwat, dosa. Berbeda antara baik dan buruk, antara sidik dan kadzib. Baca perkara wajad di buku tasawuf Imam Junaidi, kalau tidak sidik marah. Sidik saja kadang-kadang disuruh sembunyikan agar kuat.
Ini wajah kalau meledak Pak, bukan hanya sebuah gerakan, mungkin jeritan. Orang yang sangat tertekan mungkin menjerit karena ada kelemahan dalam jiwanya, tidak mampu. Nah, sifat-sifat mulia itu nur yang di dalam diri manusia, ruh yang anwar, asrar, ya, wahbiyah atau minnah, sifat-sifat mulia. Kalau sudah ada dalam dirinya, maka timbul lidah, telinga, batin, ya, akan mendapatkan makna-makna ketuhanan, ya, yang tersimpan dalam lirik-lirik qasidah dan ayat Al-Quran, ya, maka ada wajah. Coba Imam Al-Junaidi ketika sedang berjalan penuh dengan merenung apa, ya Allah, saya ditempatkan oleh Allah sebagai ulama besar dan orang semua meneladani saya, begitu, dan itu menyebabkan orang itu menjadi sombong. Sedang menolak pikiran itu, pikiran jahat yang dari tubuh ini. Sambil berjalan, lalu melewati rumah seorang perempuan yang sedang melantunkan syair kesedihan ditinggal kekasihnya. Persis ketika Imam Junaidi di dekat rumahnya, sampai kepada penggalan syair, wujuduka dzambun la yuqas bihi dzamb. Itu Imam Junaidi langsung, dia tidak mampu menahan gejolaknya. Si perempuan itu sedang meluahkan melalui bait syair, ya, marahnya kepada kekasih. Kan ada lagu dangdut begini, bukan perpisahan yang aku sesali, tetapi ya, karena lu ada gue jadi menderita, kalau lu nggak ada gue nggak menderita. Kan salahnya apa tuh? Dia hadir dalam hidupku, kan gitu. Ada. Tetapi Imam Al-Ghazali yang wajahnya lain, lagi merasa bahwa dia ngaku itu dosa, jadi merasa ada itu penyebab semua dosa. Coba orang melakukan maksiat, kan Tuhan nggak ada sudah dalam perhitungan dia. Dia yang ada kan dosa. Coba kita kenapa nggak khusyuk? Karena wujud Allah yang maha besar itu kalah. Perempuan ke mall beli baju cuma salah warna, itu sembahyang ingat aja. Kan wujud baju salah warna itu mengalahkan wujud Allah yang maha besar. Dan nafsu itu kita selalu, ilmuku, amalku, akhlakku, solehku, hartaku, rumahku, mobilku, biniku, akuku. Sedangkan orang sufi melihat semuaku ciptaan Allah. Coba, ini manusia, ya, manusia ini punya zat, punya sifat, punya fi'il. Ini manusia. Fi'il ini punya infial. Infial ini karya yang dihasilkan melalui perbuatan dia. Ya, ini kan alat-alat ini semua kan keluar dari perbuatan manusia ciptaan. Al-Quran mengatakan Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakanmu. Kamu kan punya zat, punya sifat, punya fi'il, dan apa yang kamu kerjakan. Karya cipta kamu dengan kamunya adalah ciptaan Allah. Berarti Allah, ya, Allah punya zat, punya sifat, punya af'al. Allah itu karena punya karya. Karyanya itu kita, dan ciptaan kita adalah karya Allah. Nah, kita dikasih hidayah, bisa sholat, bisa ibadah, bisa berakhlak, rezeki rohani, apalagi rezeki materi. Nah, orang sufi ini fana sampai dia mengatakan
Oh berarti kalau saya bisa ibadah yang sebenarnya yang ibadah Allah, untuk menolak pengakuan dirinya sampai Allah yang dikatakan yang beribadah. Al-abid wal ma'bud, al-muhib wal mahbub, al-arif wal ma'ruf, ar-ra'i wal mar'a. Dia tidak ada. Di belakang ayat itu dia mengatakan Allahu Ahad, wajibul wujud. Kita tidak ada wujud, tidak ada. Nah ini ya, baru dia punya wajah. Orang yang lagi sakit hati, lagi jalan, ada orang lagi bernyanyi, ya, apalah liriknya, dasar laki-laki sama sambar geledek misalnya begitu. Wah terus petir sama guntur-gunturnya akan terus itu wajah namanya itu. Nah orang yang nyanyi dia yang lagi ini karena mendapatkan makna di lirik itu di dalam dirinya. Nah wajah ini adalah seseorang yang hatinya bersih, dia dalam hadrah ilahiyah, maka ketika dia mendengar atau melihat sesuatu terus ya, dia nisbatkan kepada kekasihnya, yaitu Allah. Semua orang mendapatkan wajah ada kekasihnya ya. Makanya kata mereka semua orang punya Laila ya, Lailaku Allah katanya. Semua orang punya kekasihku Allah, maka wajahku semua kepada kekasih. Kisah-kisah wali, dia melihat api, orang lagi bakar sate lah ya. Begitu dia melihat takutnya di neraka, pingsan. Itu wajah itu bukan hanya menimbulkan gerakan, jeritan, bahkan pingsan. Kan ada kisah Imam Syafi'i di depan Imam Ahmad bin Hanbal ya, sedang ngobrol-ngobrol, tiba-tiba mendengar ada orang melantunkan Al-Quran sampai ke ayat neraka. Imam Syafi'i pingsan, berhenti detaknya karena takutnya. Orang mengira mati, orang-orang udah siap-siap untuk melakukan prosesi. Kata Imam Ahmad, sebentar dulu, terus bangun. Ya. Kita jika disebut tentang Allah, kalam Allah, rahmat Allah, nikmat Allah, siksa Allah, kemurahan Allah, apa yang kita dapatkan di sini? Nggak ada, karena nggak ada Allah. Itu maksudnya wajah. Nah, orang yang disebut salikin sedang membersihkan hati, maka sedikit demi sedikit dia mendapatkan ma'ani hakikat ya, itu di dalam dirinya. Maka di sini dikatakan ucapan mereka ada yang limpahan wajah. Ini para salikin ya, orang yang sedang ya, sebagai pemula ya, karena tidak mampu mengungkapkan dia ucapkan, tidak mampu menahan perasaan dia ungkapkan. Katakanlah orang kaya baru mesti cerita aja tuh ya. Mungkin kalau orang kaya udah 7 turunan itu nggak cerita lagi ya. Dia lahir saja fasilitas dan kemudahan itu memang ya, sudah dia dapatkan, jadi nggak perlu ada yang diceritakan. Tapi kalau orang susah terus kaya cerita terus karena baru gitu ya. Semua yang baru mendapatkan tidak mampu apapun. Orang baru punya mobil ya, baru punya bini aja ya, udah sama, baru punya bini lagi juga sama, karena yang baru-baru itu mesti tidak mampu, karena itu semua nikmat dari Allah, nggak ada yang salah ya. Paling bini tuanya marah itu tapi itu satu hal gitu.
Yang baru-baru itu nggak bisa deh, kecuali dia mayit atau ini. Baru kematian bini, nangis nggak? Ya. Tunggu seminggu, gembira. Yang baru-baru nggak bisa diingkari. Orang baru mendapat makrifat, pasti cerita, nggak mampu menahan wajah itu. Enggak, itu ahli bidayah. Kalau ahli nihayah, ya sudah punya tawazun, keseimbangan. Makanya mereka ahli hidayah jarang mengungkapkan. Ya. Meskipun dalam perilaku atau enggak. Ya. Nah, orang yang sedikit-sedikit itu ahli bidayah, atau mungkin dibuat-buat para pengaku. Nah, kalau ahli hidayah enggak. Jika datang sesuatu ya, tidak kena, ya, sudah apa namanya, at-takayyub, at-ta'ayush, sudah adaptif lah gitu. Maka yang kedua, kalau juga dia bicara itu karena sedang memberi petunjuk, membimbing muridmu ya. Itu ada dua orang yang berbicara hakikat itu. Nah ini juga ini yang untuk pendengar nih. Al-ibarat kutun li a'ilatil mustami'in. Ya, ucapan yang diungkapkan oleh ahli tasawuf itu tentang ilmu-ilmu hakikat dan makrifat itu sebetulnya makanan untuk sekelompok pendengar tertentu. Kalau yang bukan kelompoknya seperti, kenapa dikatakan kut? Kita kan kutnya, makanan pokok kita apa? Kan nasi. Maka memberikan kepada yang makanan pokoknya nasi, kasih nasi. Kutnya nasi, kasih nasi. Kalau kutnya tepung, kasih roti. Nah, ilmu hakikat itu ada kelompok pendengarnya. Makanan pokoknya ini ada kelompoknya yang mendengar. Kalau yang enggak, yang menolak. Saya sering mendengar saudara-saudara kita melecehkan. Saya dulu di Kairo, kita berbicara tentang tajalli, itu dilecehkan. Wih, tajalli. Dan ada lagi, masih saudara-saudara kita. Ya. Kita di Kairo ada kelompok-kelompok studi gitu kan, kelompok-kelompok diskusi. Bicara tasawuf tentang hati. Ya. Itu teman kita yang sebelah sana, dia bicara hati mulu, hati. Dikira sesuatu yang remeh kan? Karena bukan kelompok makanannya, bukan itu kutnya. Ya. Al-ibaratu kutun li'ilatil mustami'in. Ucapan-ucapan, ungkapan-ungkapan itu kalau yang diungkapkan oleh orang tarekat berarti ada kelompok pendengarnya yang makanannya ini. Walaysa laka illa ma anta lahu aklun. Dan tidak ada bagimu melainkan apa yang kamu berikan, artinya makan untuknya. Walaysa laka illa ma anta lahu aklun. Kalau memang itu makanannya itu, kalau itu ya itu, nggak ada yang kita berikan kecuali yang memang makanannya yang ngomong juga makannya nasi, si pendengarnya juga makannya nasi, baru nyambung gitu. Nah kalau tidak nyambung. Ya. Seperti makanan pokok nasi, gitu kan macam-macam. Ada yang sesuai kepada kelompok itu, ada yang tidak sesuai. Orang Arab kan nggak makan nasi, makannya kan roti. Ya, sampai di sini nggak ada roti, dia beli tepung, dibikin roti.
Belum lagi tabiatnya berbeda, terus dia punya temperamennya juga berbeda. Begitu juga makanan maknawi, rohani. Ya. Ya, untuk tadi menjelaskan, mungkin hak pembicaraan tentang hakikat itu kan diumpamakan satu makanan. Ya. Yang mendengarnya mesti adalah orang-orang yang salikin, orang-orang yang memang kelompok, ya, yang memakan makanan pokok itu, ya. Dan dia memang kelompok pendengar hakikat itu. Naqif huna walhamdulillah, al-Fatihah. Kita berhenti di 11:30, ya, maka ada setengah jam lagi ya, untuk tanya jawab, silakan.